Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang kedua. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, dan janganlah kalian mengeraskan suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan suara kalian dengan satu dengan yang lainnya. An tahbatu a'malukum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita mengeraskan suara, untuk kita mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? An tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, akan dikhawatirkan akan batal semua amal kebaikan kalian sedangkan kalian tidak merasa, tidak menyangka itu. Itu adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum mukminin, ya, ketika dihadapkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin memang yang di hadapan kita bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung berbicara di hadapan kita, tapi setidaknya di situ disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap adab itu berlaku baik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup maupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, selama yang disampaikan di hadapan kita adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, Thabit bin Qais, ya, radhiyallahu taala anhu, itu ayat ini berkaitan dengan beliau, ya. Thabit bin Qais itu orang yang secara normal, secara bawaannya memang keras suaranya kalau berbicara, ya, bukan karena memang dibuat-buat, karena memang dari lahirnya begitulah, dari sononya begitu, ya. Nah, ketika turun ayat itu sampai beberapa hari beliau tidak hadir di majelis Nabi SAW, khawatir, takut kena ayat itu, ya. Padahal beliau nggak sengaja, memang lahirnya dengan suara yang begitu. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, cari mana Thabit bin Qais, ya, dicari. Ternyata beliau sedang menangis di rumahnya. Ditanya kenapa beliau menangis, disampaikanlah tentang ayat yang turun. Saya khawatir wahai Rasulullah, ancaman ayat itu mengena terhadap diri saya, sampaikan ini kepada Rasulullah. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada Thabit bahwa bukan dia yang dimaksud oleh ayat tersebut, bahkan dia termasuk penduduk surga, ya. Ini luar biasa. Salah seorang sahabat yang sudah dijamin Rasulullah SAW termasuk penduduk surga, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin.